disebutkan lewat fasilitas buruk. Itu yang jarang disampaikan. Dalam dakwah itu kita memerlukan backing orang lain yang justru non-muslim. Otakmu di mana? Bahasa sekarang itu ya. Akhirnya kan berubah seperti kambing. Jadi ibu-ibu harus berbangga. Sehingga Nabi sangat sakit hatinya. Orang tidak tahu itu dikasih tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Darul Arqam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di dalam bulan Rajab. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah yang dikaitkan dengan bulan Rajab itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena itulah masyarakat kita mengambil ibrah dan pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang dilaksanakan pada bulan Rajab ini. Sekalipun sebetulnya afdoliyahnya bulan Rajab itu terkait dengan bulan haram. 4 bulan mulia dalam Islam. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian yang berpisah tidak langsung berurutan bulannya adalah bulan Rajab. Ya, secara umum seperti itu. Quran menyatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan berperilaku zalim pada bulan-bulan tersebut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab ini. Jadi secara umum kita diminta untuk berbuat baik dan juga menjauhi segala bentuk kezaliman dan kemaksiatan. Selebihnya nggak ada afdoliyahnya. Dikaitkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya jalan malam hari, tapi bukan Nabi jalan sendiri, tapi Nabi diperjalankan. Beda kalau kita jalan sendiri dari sini ke Pangkalan Bun, jelas capek dan payah. Tapi kalau kita punya anak masih kecil, lalu kita titip sama bis Yesus misalkan, kita taruh anak kita, tolong diperjalankan anak saya ini. Maka sampainya pasti lebih cepat dibandingkan jalan sendiri. Nah, dalam peristiwa Isra itu Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan di dalam surah yang sejak awal namanya juga Al-Isra ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Nah, jadi diperjalankan. Nabi enggak jalan sendiri. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada satu malam. Bahkan tidak seluruh malam. Sebagian malam saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah telah berikan keberkahan di sekelilingnya, agar kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami, sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, adapun Mi'raj itu berangkat ke langit dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, perjalanan Nabi dari Isra dan Mi'raj itu disebutkan lewat fasilitas buruk. Banyak riwayat terkait dengan masalah ini. Tapi kita tidak membahas masalah Isra dan Mi'rajnya. Kita ingin membahas dalam kesempatan singkat ini apa yang menjadi latar belakang peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Itu yang jarang disampaikan. Yang sering disampaikan itu peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Terutama tatkala Mi'raj itu dikaitkan dengan Nabi ditunjukkan surga dan neraka. Lalu kemudian ditunjukkan ini penghuni surga seperti ini. Di sebelah sana penghuni neraka dengan sekian banyak siksaan-siksaan yang ada. Jadi minimal ada 3 masalah yang menjadi latar belakang kenapa Allah harus memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pertama adalah boikot. Nah, ini perlu dipahami betul masalah boikot ini. Yang disebut dengan muqata'ah. Bahasa sekarang embargo. Seperti kita memboikot produk yang mana produk ini adalah mendukung Zionis.
Nah, Nabi juga pernah mengalami peristiwa itu. Tatkala dakwahnya dirasa meresahkan oleh masyarakat Quraisy pada saat itu di kota Mekah, lalu kemudian dakwah ini justru makin berkembang, lalu dirasa bahwa hal itu perlu dicegah, perlu dihalangi dengan berbagai macam cara, baik cara yang bahasa sekarang itu mencegahnya dengan persuasif. Nabi itu ditawari jabatan, Pak. Dengan bergeningnya adalah dia stop, tidak melanjutkan dakwahnya. Apa tawarannya? In kunta turidu mulkan malaknak. Kalau kamu ingin jadi raja, kami kasih kerajaan itu. Wa in kunta turidu malan, kalau kamu pingin banyak duit, ja'alnaka aktsara amwal. Kami jadikan engkau orang yang paling banyak hartanya. Nah, kalau kamu masih jomblo, kalau kamu memang pingin nikah, kami akan pilihkan anak gadis terbaik dan paling cantik yang ada di Mekah itu jadikan istri. Kalau memang kamu sakit dengan yang selama ini engkau lakukan, kami akan carikan dokter. Ini kan tawaran yang begitu luar biasa. Sekian banyak fasilitas. Tapi kamu jangan dakwah. Kamu berhenti. Jangan lagi ngerecoki masyarakat dengan konsep la ilaha illallah. Jangan lagi ngerecoki masyarakat dengan masalah moral. Karena bangsa Arab, kenapa disebut jahiliyah? Jahiliyah itu kalau dua hal bermasalah. Pertama adalah konsep ketuhanan yang gak jelas. Mereka menyembah berhala. Yang kedua terkait dengan masalah moralitas. Mabuk, zina, perjudian, riba, dan seterusnya. Mengurangi timbangan. Nah, ini yang kemudian menjadi concern dakwah Nabi. Ingin memperbaiki kondisi masyarakat, stop. Tapi kamu kasih dengan segala fasilitas. Nyata gagal, Nabi gak mau. Kemudian juga membujuk lewat orang-orang dekatnya, pamannya terutama Abu Thalib yang selama ini menjadi backing dakwahnya. Sekalipun dia non-muslim, sampai akhir hayatnya tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, terkadang dalam dakwah itu kita memerlukan backing orang lain yang justru non-muslim. Tapi ternyata dia lebih militan karena faktor apa? Keluarga, faktor suku, faktor kedekatan. Karena itu ini juga harus bisa kita ambil dalam rangka dakwah. Dalam rangka memajukan dakwah, faktor ini juga bisa dipakai. Seperti kasus Abu Thalib. Dibujuklah Abu Thalib, didatangi oleh mereka, tawarannya serahkan Muhammad, kami ganti dengan yang lain. Barter orang, salah satu dari saudaranya Khalid bin Walid. Abahnya Walid bin Mughirah itu tokoh besar. Ayat-ayat yang terkait dengan pembangkangan itu rata-rata turunnya kepada abahnya Khalid, Walid bin Mughirah namanya. Karena dia kaya raya, asetnya sangat banyak, kemudian dia juga berpengaruh, dia juga punya anak dan seterusnya. Sehingga tatkala Nabi mengklaim dapat wahyu, Walid tidak terima. Dia mengatakan, apa kelebihan Nabi Muhammad dibandingkan saya? Itulah yang membuat dia akhirnya membangkang. Kata dia, kalau ganteng saya juga ganteng. Kalau punya harta saya kaya raya. Kalau punya anak saya juga punya anak. Karena orang dulu membanggakan anak terutama laki. Karena itulah Nabi diledek oleh orang Arab itu abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Apa artinya? Nggak punya anak laki. Jadi orang dulu nggak punya anak laki itu dilecehkan. Nah, sementara Walid punya banyak anak laki, termasuk anaknya Khalid bin Walid yang mengalahkan Nabi dalam perang Uhud, tapi kemudian akhirnya masuk Islam. Dia punya saudara ganteng sekali. Ayo barter dengan Nabi katanya. Serahkan anakmu, serahkan Nabi Muhammad, kami tukar. Kata Abu Thalib atas tawaran orang-orang Quraisy, otakmu di mana? Bahasa sekarang itu ya. Saya serahkan ponakan saya untuk kalian bunuh, sementara kalian serahkan anak kalian untuk saya pelihara. Ini logika apa? Akhirnya mereka terus membujuk dan memaksa, kalau begitu kami akan perlakukan Muhammad dengan kasar. Nah, itulah yang kemudian membuat Abu Thalib mendatangi lagi ponakannya, lalu mengatakan ini bahaya kalau memang engkau terus melanjutkan dakwahmu ini, karena sudah bentuknya ancaman
yang dulu ancamannya adalah menyebarkan hoax. Fitnah itu sejak awal dilakukan. Nabi dibilang majnun, Nabi dibilang gila, penyair, syair, kadzab, pendusta, sahir, kang sihir, kahin, dukun, memecah belah masyarakat, yufarriqu nabihi, tafriq. Kenapa memecah belah? Kalau ada suami masuk Islam, otomatis dia nggak akur sama istrinya. Karena beda prinsip. Satu ingin ke masjid misalkan, satu ingin nyembah berhala. Demikian juga kalau ada istri yang masuk Islam, pasti konflik. Nah, semua itu disampaikan oleh Abu Thalib kepada Nabi. Nabi kita mengatakan, kayaknya paman saya ini sudah mau nyerah membela saya. Akhirnya dia mengatakan, wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kanan dan rembulan di tangan kiri, ya begitu besar kekuasaan yang harus saya miliki. Tapi dengan catatan saya meninggalkan dakwah ini, saya nggak akan tinggalkan, kata Nabi. Nah, itulah yang membuat Abu Thalib akhirnya balik lagi. Kalau gitu saya akan bela kamu. Sampai akhir hayatnya dia membela. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi yang begitu banyak rintangan-rintangannya ini akhirnya membuat mereka, orang-orang Quraisy, para pembesarnya membuat keputusan. Keluarga Nabi Muhammad, Bani Hashim, turunan Abdul Muttalib, Abu Thalib dan seterusnya harus kita boikot. Nah, boikot ini berlangsung 3 tahun, Pak. Bisa nggak kita kebayang? Tidak ada suplai makanan, tidak boleh ada jual beli, tidak boleh aktivitas sosial, tidak boleh saling menikah, tidak boleh saling berhubungan. Dan kesepakatan mereka itu digantungkan di Ka'bah pada saat itu, yang menjadi simbol kepercayaan, simbol kehormatan. Dari dulu itu Ka'bah. Digantungkan pengumuman itu. Kita bayangkan begini saja, berat nggak sih kalau bulan Ramadan datang? Berat kan? Tidak makan walaupun sementara, padahal kita masih sahur. Itu saja berat sebulan Ramadan itu. Kita masih ada suplai makanan, masih buka. Karena itu sampai dibuat lagu. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Lapar puasa itu. Itu padahal ibadah, Pak. Ini bagaimana diboikot, tidak ada makanan 3 tahun. Bayangkan kita berada di dalam masjid ini nggak keluar-keluar. Suplai makanan nggak ada. Sampai disebutkan mereka memakan pepohonan yang ada pada saat itu. Mereka disingkirkan, syib, namanya, di sebuah lembah. Jadi tidak berada di kota Mekah seluruh Bani Hashim pada saat itu. Nah, mereka memakan tumbuh-tumbuhan, disebutkan. Tidak lagi ada makanan daging dan seterusnya. Nah, sehingga disebutkan sampai mereka itu buang air berdarah-darah. Karena pencernaannya menjadi rusak. Akhirnya kan berubah seperti kambing, karena makan rumput dan seterusnya. Sementara perutnya nggak bisa menanggung itu. Pernah juga salah seorang sahabat bercerita saat boikot itu, katanya, saya jalan di suatu malam, saya menginjak sesuatu hal yang lembek. Saking laparnya saya makan. Dan saya tidak tahu apa itu. Nah, sampai akhirnya ada orang-orang yang secara humanis itu prihatin terhadap perlakuan masyarakat secara umum, orang-orang Mekah terhadap keluarga Nabi. Beberapa orang lalu protes. Lalu mereka mengatakan ini nggak boleh dilakukan. Ayo kita gagalkan ini. Tapi itu sudah berlangsung 3 tahun. Kita stop ini kezoliman terhadap saudara kita sebangsa dan setanah air. Bukan masalah agama ya. Akhirnya mereka pergi ke Ka'bah dengan niat merobek perjanjian yang menyebut boikot itu. Ternyata apa yang terjadi? Itu sudah dimakan oleh rayap. Yang tertinggal hanya kata-kata dengan nama Allah saja. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Boikot itu memang salah satu strategi yang dilakukan untuk melemahkan musuh. Dan itulah yang dilakukan oleh Zionis sekarang terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Walaupun Palestina itu diapit oleh 2 negara Islam. Di perbatasan secara langsung, wilayah Gaza itu Mesir, wilayah Masjidil Aqsa itu adalah apa? Yordania. Tapi karena 2 negara ini terikat perjanjian dengan Zionis Israel, jadi kalau bantuan kita itu nggak begitu mudah masuk ke sana, karena harus melewati 2 negara ini. Walaupun rakyatnya bergejolak, ingin bantu saudaranya di Palestina, tapi di perbatasan dijaga oleh tentara. Sampai sekarang seperti itu. Itu
Itu zalim sebetulnya. Sekarang siapa yang berteriak membantu saudara kita di Palestina? Bukan negara Arab yang ingin menyeret bahwa ini adalah pembantaian, genosid, dan harus dihukum internasional. Itu justru Afrika Selatan plus Indonesia. Indonesia termasuk yang tegas dalam masalah ini, ingin menyeret Israel ke sidang pengadilan HAM. Tapi yang menginisiasi itu adalah justru Afrika Selatan. Sekarang yang banyak demo sampai sekarang itu bukan di negara Islam, tapi negara-negara Barat. Pada saat boikot terjadi pada Nabi, pada saat itu yang menentang itu adalah juga non-Muslim. Mereka sendiri yang terpanggil. Nah, itu satu peristiwa yang sangat berat dialami oleh Nabi selama kehidupannya. Di saat yang sama, backup kenapa orang itu bisa kuat, itu karena backup keluarga. Kenapa orang itu bisa bertahan, mencari duit, mencari rizki, keluar rumah setiap hari, pulang malam, mencari nafkah, karena ada istri yang dia pikirkan. Karena itulah orang terdekat dengan Nabi yang kemudian membackupnya selama ini secara moral, keyakinan, itu adalah dua orang, istrinya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha yang dinikahi Nabi setelah wafatnya Khadijah, cemburu terhadap Khadijah. Padahal Aisyah sama sekali tidak pernah bertemu dengan Khadijah. Karena Nabi tidak berpoligami kecuali setelah Khadijah meninggal. Satu ketika proteslah Aisyah kepada Nabi. Ya Rasulullah, apakah istrimu itu hanya Khadijah? Karena saking seringnya Nabi menyebut nama Khadijah, dan saking baiknya Nabi kepada kerabat Khadijah. Jadi kalau Nabi bikin makanan, kirim pada kerabatnya. Sehingga cemburulah Aisyah. Apa jawab Nabi kepada Aisyah? Ya Aisyah, tahukah kamu peran Khadijah yang tidak bisa tergantikan oleh istri manapun? Apa masalahnya? Tatkala seluruh orang tidak mau beriman terhadap dakwahku, dialah orang yang pertama kali beriman, mengakui dakwahku ini. Jadi ibu-ibu harus berbangga bahwa yang pertama kali menyambut dakwah seruan Nabi itu bukan laki, tapi perempuan, Khadijah. Ibu-ibu juga harus berbangga, orang yang pertama kali meninggal mati syahid dalam rangka memperjuangkan Islam itu juga bukan laki, tapi perempuan. Ibunya Ammar, suaminya Yasir yang ditombak oleh Abu Jahal karena mempertahankan keislamannya. Namanya Sumayyah. Meninggal Khadijah itu pukulan telak bagi Nabi. Dia konglomerat. Dia menyuplai dananya untuk dakwah suaminya. Dia beriman pertama kali. Dia yang menghibur Nabi pertama kali tatkala dapat wahyu. Pulang ke rumah, Nabi disebutkan suka berada di Gua Hira beberapa malam. Bahasa orang sekarang itu kontemplasi, bersemedi, mikirkan nasib masyarakatnya. Setelah bekal habis pulang, balik lagi. Sampai kemudian datang malaikat Jibril, wahyu pertama kali turun. Nah, pada saat itu kan Nabi, coba bayangkan, Nabi dipeluk oleh seorang makhluk yang nggak tahu itu apa. Bisa kita bayangkan nggak? Kita berada di satu tempat gelap, nggak ada orang, tiba-tiba dipeluk, Pak. Kalau yang jelas meluknya itu rambutnya panjang, kan jelas. Tapi ini kan nggak jelas. Itu yang membuat Nabi takut, gemetar, dia balik ke rumah. Siapa yang menghiburnya? Istrinya. Zamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Lalu kemudian menenangkan. Jadi tugas istri itu, kalau suaminya pulang lagi galau, lagi kalut, jangan tambah masalah. Hibur saja dulu. Kamu orang baik. Kamu gak pernah nyakiti orang. Setiap orang datang kamu bantu. Kamu gak pernah bohong. Jadi ini pasti baik. Sekalipun Khadijah nggak tahu itu juga siapa yang meluk Nabi. Tapi lalu dia mengatakan, saya punya solusinya, kita konsultasi kepada paman saya, Waraqah bin Naufal, seorang yang ahli dalam kitab-kitab kuno terdahulu. Konsultasi ke dia, lalu disebutkan, hadza namus katanya, yang datang itu malaikat Jibril. Seperti orang-orang terdahulu yang mendapatkannya. Suamimu itu adalah Nabi akhir zaman. Jadi istri yang kemudian senantiasa membackup, bisa nyari solusi, bisa menghibur. Bahkan kata Nabi terhadap istri-istrinya yang lain, saya nggak
punya anak dari kalian semuanya. Saya hanya punya anak dari Khadijah, yang lain-lain nggak ada. Nah itulah kelebihan Khadijah, wafat di saat Nabi sedang pasca muqoto'ah itu, pasca boykot. Beberapa waktu kemudian meninggal Abu Thalib, yang selama ini juga membantu dan membackupnya. Sehingga Nabi merasa kosong dia. Nabi kemudian bangkit lagi. Kayaknya Mekah bukan tempat subur bagi saya untuk melaksanakan dakwah. Memang asal dakwah Nabi itu di Quran disebutkan litungdira umal qura wa man haulaha. Agar engkau wahai Muhammad indar, memberikan peringatan di satu tempat namanya Ummul Qura, ibunya kampung, yaitu Mekah, dan orang-orang di sekitarnya. Karena itulah kampus di Mekah itu namanya Jami'ah Ummul Qura, kampus Ummul Qura. Alumninya siapa? Ketua NU yang dulu, sekarang dukung Amin, Said Agil Siraj, itu alumninya. 12 tahun di sana dia. S1, S2, S3. Nabi berdakwah di situ, tapi ternyata yang dia dapatkan kan begitu banyak tekanan tadi. Nah, akhirnya Nabi berpikir, dapat info agar dia pergi ke Taif. Nah, bagi yang umroh sekarang, itu salah satu tempat yang dikunjungi itu Taif. Perjalanannya dari Mekah itu 1 jam. Taif ini Pak, kotanya dingin sekali. Seandainya di kota Mekah derajatnya 50 derajat panas, di sana tuh tetap dingin. Padahal jaraknya cuma 1 jam. Tapi memang wilayah perbukitan. Bagaimana kalau musim dingin? Nah, medannya memang berat, perbukitan. Nah, disitulah Nabi ingin memindahkan dakwahnya ke Taif. Bisa kita bayangkan, kalau sekarang kan enak naik bis. Dulu Nabi jalan kaki, harus melewati sekian banyak bukit itu. Untuk menuju kampung Taif ini, dengan harapan dia bisa memindahkan dakwahnya dari Mekah ke sana. Tapi apa yang terjadi? Ternyata pembesar-pembesar Taif itu sudah merancang untuk menghina Nabi. Nabi sudah pernah masuk, bernegosiasi, mengajak mereka. Tapi mereka enggan, lalu kemudian Nabi diusir dengan cara yang sangat-sangat terhina. Nabi dilempari batu, dikejar-kejar seperti orang gila. Dan yang melakukan ini adalah anak-anak dan para hamba sahaya. Dibayar mereka untuk mengusir Nabi. Sehingga Nabi sangat sakit hatinya. Sehingga tatkala Islam ini sudah jaya, Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, seandainya engkau ingin curhat, perjalanan berat apa yang engkau alami dalam hidup ini? Paling berat setelah peristiwa kalah dalam perang Uhud, di mana salah satu pamannya itu dibelah perutnya, Hamzah pada saat itu. Ada enggak peristiwa yang lebih menyakitkan ketimbang Uhud?" Apa kata Nabi? Ada. Tatkala saya terusir dari kota Taif secara terhina, dilempari batu seperti orang gila, dikejar-kejar, sampai kemudian malaikat enggak tega, malaikat gunung, Malakul Jibal. Tatkala Nabi bertuduh di satu tempat, apa tawaran gunungnya? "Ya Rasulullah, engkau sudah amat sangat tersakiti dengan peristiwa ini. Tolong berikan mandat kepada kami untuk membalikkan gunung ini. Menghancurkan orang Mekah, menghancurkan orang Taif." Apa kata Nabi? Tidak. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamu. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku. Mereka adalah orang-orang yang enggak tahu. Jadi orang tidak tahu itu Pak, jangan dimarahin. Orang banyak tidak tahu di masyarakat kita. Tidak bisa kita cela dia. Orang tidak tahu itu dikasih tahu. Jadi masyarakat kita ini banyak masyarakat yang tidak tahu, awam kita menyebutnya. Orang awam nggak bisa disalah-salahkan. Nabi saja pada saat itu mengatakan mereka nggak tahu. Saya doakan saja semoga dapat hidayah. Termasuk akhirnya anak-anak yang melempar Nabi, tatkala dewasa, itulah ayat yang dibaca, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang kemenangan dari Allah, kamu melihat orang masuk Islam berduyun-duyun. Wa ra'aitan nasa yadkhulun. Nah, yang datang berduyun-duyun itu diantaranya adalah anak-anak yang dulu melempari Nabi itu. Yang Nabi tidak mendoakan agar mereka hancur. Ketiga peristiwa inilah yang amat sangat menyakitkan bagi Nabi, membuat Allah pun merasa perlu menghibur nabinya. Lewat cara apa? Isra dan Mi'raj. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah
bentuk dukungan Allah kepada nabinya yang amat sangat berat yang dialaminya. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu disebutkan adalah bentuk tasliyah, hiburan. Jadi dukungan, sokongan, seolah-olah dikatakan kepada nabi kita bahwa boleh seluruh dunia menolak dakwahmu. Boleh engkau diperlakukan begitu berat dalam hidup ini. Engkau dilempari, engkau terluka, engkau dihina, engkau diboikot, wafat juga kerabat-kerabatmu. Dan itu amat sangat berat. Tatkala penderitaan di dunia ini begitu berat, maka langitlah yang bisa membantumu. Ayo jalan kita. Kira-kira begitu. Ayo kita jalan ke Masjidil Haram. Ayo kita jalan ke Masjidil Aqsa. Mari bertemu dengan pemilik segala kekuasaan, pemilik segala aturan dan seterusnya. Bertemulah dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu ditunjukkanlah linuriyahu min ayatina. Apa yang ditunjuk diantaranya? Surga dan neraka. Digambarkan seolah-olah begini, boleh mereka selama di dunia dengan segala fasilitas dan kemewahannya, boleh mereka kuat. Tapi mereka orang-orang yang memusuhi dakwahmu, ujungnya adalah neraka di akhirat nanti. Sementara orang-orang yang beriman sekalipun bisa menderita di dunia ini. Mereka diboikot dari berbagai arah, di Mesir, Yordan. Tapi langit kan masih bisa kita bermohon dan berdoa. Nah, jadi sekali lagi, Isra dan Mi'raj itu adalah bentuk dari perhatian Allah kepada hamba yang amat sangat dicintainya, yang ingin dia katakan, engkau tidak akan kami biarkan berjuang sendirian. Seandainya pun seluruh manusia menolak dakwahmu, maka yang di langit tidak akan pernah menolak dakwah. Kira-kira demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.